Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai perpindahan kalor. Amati videonya baik-baik agar kalian paham apa itu kalor dan bagaimana cara perpindahannya. Langsung saja, kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Suhu adalah derajat panas atau derajat dinginnya sebuah benda yang diukur dengan termometer. Jadi misalkan kalian tubuhnya nih diukur dengan termometer, lalu termometer itu menunjukkan angka 36 derajat Celcius misalnya. Artinya panas tubuh kalian sebesar 36 derajat Celcius. Kalor dapat berpindah akibat adanya benda yang berdekatan dan memiliki perbedaan suhu. Ada yang suhunya lebih tinggi dan ada suhunya yang lebih rendah. Akibatnya kalor berpindah dari yang tinggi, dari yang suhu tinggi ke suhu yang rendah. Kalor dapat berpindah dalam 3 cara: konduksi, konveksi, dan radiasi. Di sini kakak tampilkan sebuah gambar ada secangkir kopi yang panas. Bayangkan ketika gelas ini belum dituangkan kopi yang panas. Bagaimana keadaannya? Apakah sudah panas? Pasti belum dong ya. Gelas ini pasti keadaannya belum panas dan dia masih dingin, masih suhu normal ruangan. Lalu ketika gelas itu dimasuki atau dituangkan kopi yang panas, maka jika kalian pegang gelas itu pasti akan ikutan panas dong ya. Nah, ini adalah bentuk dari perpindahan kalor, yang dimana kopi melepaskan kalornya ke gelas sehingga kopi akan semakin dingin. Sedangkan gelas menerima kalor dari kopi sehingga gelas menjadi panas. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa benda yang melepaskan kalor itu akan menjadi semakin dingin, sedangkan benda yang menerima kalor maka akan menjadi semakin panas suhunya. Langsung saja, yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel dari zat perantara tersebut, dan konduksi terjadi pada zat padat. Ini prosesnya. Ini adalah sebuah besi yang dipanaskan menggunakan lilin. Ketika benda dipanaskan, yaitu besi ini dipanaskan, partikel benda bergerak. Ini partikelnya. Yang bola-bola berwarna abu-abu ini adalah partikel dari zat perantara. Ketika dipanaskan, partikelnya mulai bergerak. Nah, di sini kan bisa kelihatan ya, mulai merenggang. Awalnya seluruhnya adalah rapat seperti ini. Namun karena bagian ini sudah diberi api, nah partikelnya mulai bergerak deh. Dia mulai merenggang dan gerakannya saling bertumpukan dan memantul sampai partikel yang di ujung sini. Jadi nanti semuanya bergetar keseluruhan, seluruh partikel yang ada di besi ini nanti dia akan bergerak. Nah, gerakan partikel inilah yang dapat menghantarkan kalor dari sini sampai ke ujung sini. Akibatnya besi ini nanti akan panas keseluruhan. Mudah atau tidaknya partikel bisa mengantarkan panas, cepat atau tidaknya partikel dapat mengantarkan panas juga, itu bergantung pada jenis bendanya. Ada benda yang mudah mengantarkan panas yang disebut dengan konduktor, ada juga benda yang sulit mengantarkan panas yang disebut dengan isolator. Contoh konduktor ada besi, ada logam. Contoh isolator ada kayu, ada air. Lalu yang kedua ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara dan disertai perpindahan partikel zat perantara tersebut. Dan konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Berbeda ya dari yang konduksi. Ingat, kalau konduksi itu partikelnya tidak mengalami perpindahan. Dia hanya bergerak, bergetar di tempatnya. Sedangkan konveksi, ini dia partikelnya ikut berpindah. Dan ingat, kalau konduksi tadi di zat padat, kalau konveksi di zat cair dan gas. Oke, langsung. Nah, di sini kakak sudah tampilkan gambar sebuah air yang sedang dimasak dalam sebuah wadah. Ini ada api di bawahnya. Ketika api dinyalakan,
maka yang panas duluan bagian bawah kan ya. Nah, air di sini ketika dia diberi kalor, dia diberi panas, maka air akan mengalami yang namanya pemuaian. Apa itu pemuaian? Nih, di sini pemuaian adalah suatu zat yang jika dipanaskan akan membesar volumenya. Lihat, ini adalah hukum pemuaian. Jika volumenya membesar, maka nilai massa jenisnya akan mengecil. Kalau air, massa jenisnya sudah kecil, maka dia akan menjadi lebih ringan. Karena itu dia akan bergerak ke atas. Nah, lihat di sini ada panah warna merah. Nah, di sini air yang sudah mulai panas, dia akan menjadi lebih ringan massa jenisnya. Akhirnya dia naik ke atas, dan air yang di atas yang masih dingin, dia memiliki massa jenis yang lebih berat, akhirnya dia turun ke bawah. Nah, ini dia panahnya. Lalu nyampe ke bawah, dia mulai panas lagi, dia mulai ringan lagi, dia naik ke atas, nyampe atas dia mulai dingin lagi, dia turun lagi, dan seterusnya sampai seperti gerakan memutar. Nah, gerakan memutar ini, gerakan bolak-balik perpindahan kalor inilah yang menyebabkan air mendidih. Ia dapat mendidih karena terjadinya perpindahan kalor secara terus-menerus, seperti gerakan memutar ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Seperti itu. Nah, di sini ada sebuah gambar, ini adalah bentuk dalam percobaan untuk pembuktian bahwa terjadinya proses konveksi. Nah, di sini ada sebuah wadah transparan, ada air, lalu diberi tetes zat pewarna nih di sini. Tes, lalu di bawahnya diberi lilin. Ingat, hukum pemuaian ketika air diberi kalor, maka dia mengalami pemuaian, yaitu volumenya membesar. Kalau volumenya membesar, maka massa jenisnya akan mengecil. Kalau massa jenisnya mengecil, artinya air itu akan lebih ringan. Karena itu yang di bagian sini nih, yang di bagian zat pewarna ini, yang diberi kalor, karena dia mulai panas, dia lebih ringan, dia naik ke atas. Dia naik ke atas, set. Nah, nyampe di atas, dia mulai dingin lagi nih. Dia mulai dingin, dia mulai berat, akhirnya dia turun lagi ke bawah. Nah, dia mulai turun lagi ke bawah, set, dia mulai panas lagi di sini, dia naik lagi ke atas, dia mulai dingin, dia turun lagi, dan seterusnya. Dia membuat gerakan memutar, sama seperti yang ini. Ya. Nah, jadi intinya adalah pada hukum pemuaian, di mana sebuah zat cair atau gas jika diberi kalor maka dia akan membesar volumenya. Nah, di sini kalau ini membesar volumenya, maka nilai massa jenisnya menjadi kecil atau si zat itu menjadi lebih ringan, makanya dia akan bergerak ke atas. Nah, begitu juga dengan ini nih, peristiwa angin laut dan angin darat. Ini adalah bentuk dari perpindahan kalor secara konveksi. Jadi, ketika siang hari, daratan ini lebih panas dari laut. Kalau daratan lebih panas, maka dia akan memberikan kalor juga pada udara menjadi panas. Ketika udaranya panas, ingat hukum pemuaian. Kalau panas, dia menjadi ringan, dia naik ke atas. Nah, di sini udaranya kan naik ke atas kosong, maka diisi dari sini. Set. Dari laut bergerak untuk mengisi udara di sini yang kosong. Nah, tadi yang sudah di sini, dia bergerak ke sini, dari atas dia mulai dingin, dia turun lagi ke bawah karena lebih berat kan? Dan terus seperti itu, dia ke sini lagi, dia mulai panas, dia naik ke atas, ke sini, dia mulai dingin, dia turun lagi dan seperti itu. Begitu juga di malam hari. Bedanya kalau di malam hari, laut yang lebih panas, daratan lebih dingin. Ketika laut lebih panas memberikan kalor pada udara, udaranya menjadi ringan, naik ke atas. Di sini kosong, diisi udara dari darat nih. Set, diisi ke sini. Nah, yang di sini tadi kan bergerak ke sini, dia mulai dingin lagi. Dia mulai dingin, maka dia lebih berat, makanya
dia lebih berat, akhirnya dia turun, set, ke sini, ke daratan. Dia bergerak lagi ke sini, dia mulai panas, dia naik ke atas, dia ke sini, dia dingin, dia turun lagi, terus seperti itu, bergerak. Inilah proses terjadinya angin laut dan angin darat. Oke, yang terakhir adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Wah, ini lebih beda nih. Ingat, konduksi pakai zat perantara, yaitu zat padat. Konveksi melalui zat perantara, yaitu zat cair dan zat gas. Tapi kalau radiasi, dia tanpa zat perantara. Contohnya adalah nih, ketika kita duduk di pinggir api unggun, kita akan merasakan panas, hangat dari api unggun itu, ya kan? Nah, ini adalah bentuk dari radiasi, yaitu kalor di api ini memancarkan ke sekitarnya tanpa ada perpindahan partikel. Begitupun matahari nih, matahari ini dia masuk ke bumi di ruang hampa ini dia menghantarkan kalor tanpa ada perpindahan zat partikel atau adanya pergerakan zat partikel. Nah, di sini panas matahari dimanfaatkan manusia untuk menjemur pakaian. Oke, terima kasih adik-adik. Ingat, kita review lagi. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Dan perpindahan kalor ini ada 3, ada konduksi, konveksi, dan ada radiasi. Ingat, konduksi dan konveksi memerlukan zat perantara, sedangkan radiasi tidak memerlukan zat perantara. Konduksi memerlukan zat perantara berupa zat padat, sedangkan konveksi itu berupa zat cair dan zat gas. Baik adik-adik, semoga bermanfaat. Barangkali jika kalian masih belum memahaminya, bisa di-play kembali, tonton kembali, sampai kalian paham.